Kita bakal ngebahas sebuah skenario yang, jujur aja, bikin nggak bisa tidur. Sebuah cerita yang awalnya terdengar kayak keajaiban, tapi ujung-ujungnya jadi horor yang luar biasa. Jadi siapin mental kalian, kita akan masuk ke dalam Cermin Galaksi. Pernah nggak sih kalian natap langit malam yang penuh bintang, terus kepikiran, apa jangan-jangan cuma kita doang di sini? Pertanyaan ini tuh kayaknya udah jadi bagian dari diri kita ya. Sebuah rasa penasaran sekaligus harapan kalau di alam semesta yang super luas ini, kita tuh nggak benar-benar sendirian. Dan rasa takut itu wajar banget. Coba bayangin, alam semesta seluas ini isinya kosong dan cuma kita satu-satunya kehidupan yang punya kesadaran. Wah, pemikiran itu aja udah bisa bikin kita ngerasa kecil dan nggak berarti. Makanya, kita terus-terusan mencari. Nah sekarang, coba kita putar balik ketakutan itu. Gimana kalau kengerian yang sesungguhnya itu bukan karena kita sendirian, tapi justru karena kita dapat jawaban. Jawaban yang sama sekali nggak pernah kita bayangin dan sama sekali nggak kita inginkan. Dengerin baik-baik ya, ini bukan planet yang mirip, bukan juga planet yang kondisinya serupa, tapi sebuah planet yang 100% kembar identik. Punya benua yang sama, lautan yang sama, bahkan gumpalan awan yang sama. Dan di sana, ada peradaban yang juga lagi menatap ke teleskop mereka di waktu yang persis sama dengan kita. Penemuan ini, dalam sekejap, langsung hancurin semua yang kita yakini tentang diri kita. Pertanyaan soal asal-usul kita, keunikan kita, tujuan hidup kita, semuanya jadi blur. Kalau mereka ada, berarti kita ini, apa dong? Ini udah bukan lagi krisis biasa, ini krisis eksistensial skala kosmik. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi akar masalahnya. Penemuan ini tuh bukan lagi sekedar penemuan ilmiah. Ini udah jadi anomali filosofis yang nggak masuk akal. Sebuah paradoks biologi yang mengguncang semua ilmu pengetahuan kita. Biar gampang ngertinya, inget-inget lagi pelajaran biologi dasar. Evolusi itu kan intinya serangkaian kebetulan yang terjadi miliaran tahun. Peluang munculnya kehidupan kayak di bumi aja udah super kecil. Apalagi peluang munculnya kehidupan yang sama persis sampai ke setiap detail manusianya. Secara statistik, itu mustahil. Peluangnya 0. Nah, pertanyaan inilah yang jadi mimpi buruk semua orang, dari ilmuwan sampai filsuf. Kalau ini bukan kebetulan, terus apa? Apa ada hukum alam lain yang kita belum tahu? Atau jangan-jangan penjelasannya jauh lebih mengerikan dari itu? Disinilah teori simulasi mulai masuk akal. Gimana kalau dunia kita ini bukan dunia yang asli? Gimana kalau kita semua ini cuma program, simulasi yang sengaja dijalankan di dua komputer berbeda buat ngelihat hasilnya? Penemuan bumi kembaran ini bisa jadi cuma bug, kesalahan sistem di mana dua simulasi yang sama, malah jalan barengan. Dan ini bagian yang paling bikin merinding. Artinya, semua yang kita anggap spesial, cinta, mimpi, kesadaran, bahkan jiwa kita, itu semua ternyata nggak unik sama sekali. Cuma data, cuma barisan kode yang bisa di-copy-paste seenaknya sama siapapun yang ngejalanin program ini. Kita bukan makhluk spesial, kita cuma salinan. Oke, cukup dengan horor filosofisnya, sekarang kita pindah ke ancaman yang lebih nyata, ancaman fisik yang lebih mendesak. Karena kalaupun kita bukan simulasi, keberadaan kembaran kita itu tepat menciptakan masalah yang sangat-sangat mematikan. Teori hutan gelap ini adalah salah satu jawaban paling ngeri buat pertanyaan di mana semua alien. Teorinya bilang, alasan kita nggak pernah dengar kabar dari peradaban lain itu karena mereka semua pintar. Mereka sengaja sembunyi, diam-diam. Karena di hutan kosmik ini, sekali kamu bersuara, kamu bisa narik perhatian predator. Logikanya dingin banget, tapi masuk akal. Kamu nggak tahu niat peradaban lain. Jadi untuk amannya, kamu harus anggap mereka semua berbahaya. Dan cara paling aman buat bertahan hidup, habisi semua potensi ancaman sebelum mereka habisi kamu. Dan disinilah letak masalahnya. Dengan nemuin bumi kembaran, kita itu sama aja kayak teriak kenceng-kenceng di tengah hutan gelap. Kita udah nunjukin diri kita, dan mereka juga. Sekarang kita saling tahu keberadaan satu sama lain. Keheningan yang tadinya aman, sekarang pecah selamanya. Ini jadi permainan hidup mati. Dua peradaban yang sama persis, butuh sumber daya yang sama, dan jadi ancaman yang sama. Menurut logika hutan gelap, salah satu harus bergerak duluan. Supaya salah satu dari kita bisa hidup, yang satunya lagi harus mati. Sekarang, kita bawa kengerian ini ke level yang paling pribadi. Ini bukan lagi soal perang antar bintang, tapi soal realitas kita sendiri yang hancur berkeping-keping. Tentang sebuah cermin yang kita kira memantulkan diri kita, tapi ternyata isinya beda. Setelah lama tegang-tegangan, akhirnya kita mutusin buat ambil resiko. Kita kirim pesan damai, sinyal matematika sederhana buat nunjukin kita ini pinter dan gak cari gara-gara.
Dan yang bikin kaget, mereka balas. Disinilah semua harapan langsung hancur. Balasan mereka itu bukan bahasa alien atau kode-kode rumit. Balasan mereka adalah rekaman suara napas kamu pas kamu lagi tidur di kamar kamu tadi malam. Ini nggak mungkin. Ini ngelanggar semua hukum fisika. Ini artinya mereka itu bukan cuma ada di seberang galaksi. Mereka ada di sini. Ini dia, pemikiran yang paling gila dan paling mengerikan. Gimana kalau posisi kita ini nggak setara? Gimana kalau mereka itu versi aslinya, versi 1.0, dan kita cuma data backup, salinan yang disimpan buat jaga-jaga kalau yang asli kenapa-kenapa. Jadi penemuan ini bukan pertemuan dua saudara kembar. Ini adalah konfirmasi bahwa seluruh hidup kita, sejarah kita, peradaban kita ternyata cuma file duplikat yang udah nggak dibutuhin lagi. Sebuah file cadangan yang tinggal nunggu dihapus buat ngosongin memori. Dan semua ini membawa kita pada akhir cerita yang nggak bisa dihindari. Sebuah akhir yang bukan diwarnai ledakan, tapi justru oleh keheningan total yang mematikan. Si admin sistem, sang pencipta, atau entah apa sebutannya, akhirnya ngelihat notifikasi error di layarnya. Ada bug yang bikin data terduplikasi, sebuah anomali yang, ya, harus diperbaiki. Udah, cuma gitu aja. Cukup satu perintah singkat, satu klik tombol, dan masalahnya beres. Nggak ada perang, nggak ada kehancuran, cuma sunyi, senyap, seolah-olah kita dari awal emang nggak pernah ada. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kalian renungkan. Kalau suatu saat nanti, kamu lihat titik biru pucat yang familiar banget di langit malam, cermin dari dunia kita sendiri, apa yang bakal kamu lakukan? Kamu bakal melambai, menyapanya sebagai keajaiban, atau kamu bakal lari dan bersembunyi dari kengerian yang baru aja kamu sadari? Coba deh, pikirin.